Seiring bertambahnya usia, kehidupan dirasa semakin menantang. Tekanan status sosial membuat manusia berlomba menciptakan pencapaian untuk mendapatkan simpati. Hidup menjadi ajang unjuk diri. Semakin banyak meraih prestasi, semakin kuat alasan untuk diakui. Mereka yang memiliki bakat dengan cepat menjadi sosok menonjol yang menuai banyak simpati. Label sukses otomatis melekat dengan banyak orang yang mengamini. Lampu sorot begitu sibuk menyinari para pemenang, meninggalkan para mediocre dalam kegelapan, seolah sengaja supaya dilupakan. Apakah memang seperti itu dunia bekerja? Tanpa memiliki bakat, tanpa pencapaian besar, dan tidak berada pada posisi puncak, dapatkah manusia dikatakan gagal dalam hidupnya? Tentu tidak. Di video ini, saya akan menjelaskan lebih lanjut konsep yang tidak mengharuskan kita untuk memiliki bakat, mencapai hal besar, atau menjadi yang terbaik. Namanya adalah Ikigai. Berasal dari bahasa Jepang yaitu Iki yang berarti untuk hidup, dan gai yang berarti alasan. Secara harfiah, Ikigai memiliki makna alasan untuk hidup. Saat ini, jamak kita melihat dalam masyarakat yang menentukan nilai manusia dengan angka, sebut saja peringkat, penghasilan, dan kekayaan. Ikigai dapat digunakan untuk melawan pandangan itu, dan membantu manusia untuk memaknai hidup tanpa harus memberikan pembuktian. Meskipun, Ikigai seringkali dapat mendatangkan prestasi atau kesuksesan, namun, untuk memiliki Ikigai, seseorang tidak harus sukses. Ikigai dapat dimiliki oleh setiap orang, bahkan orang yang tidak berbakat yang merasa dirinya gagal. Karena, pada dasarnya Ikigai adalah tentang menemukan, menjelaskan, dan menghargai kesenangan-kesenangan hidup yang memiliki arti bagi seorang individu. Sehingga, ini menjadi unik dan memiliki standar yang berbeda untuk setiap orang. Ada 5 pilar atau pondasi yang mendukung Ikigai berkembang, yaitu 1. Awali dengan hal yang kecil. 2. Membebaskan diri. 3. Keselarasan dan kesinambungan. 4. Kegembiraan dari hal-hal kecil. Dan kelima, hadir di tempat dan waktu sekarang. Kelima pilar ini tidak berdiri sendiri-sendiri, tidak memiliki urutan ataupun hierarki. Namun, kita dapat menemukannya dalam setiap Ikigai yang dimiliki manusia. Setelah ini, saya akan menceritakan 2 kisah yang bagaikan 2 sisi koin. Meskipun berbeda dan cenderung bertolak belakang, 2 sisi ini tetap satu bagian dari koin bernama Ikigai. Sushi adalah kuliner khas negeri Sakura, sehingga masuk akal pada kunjungan Presiden Barack Obama, pemerintah Jepang memutuskan untuk menyambutnya dengan hidangan ini. Tentu, dalam penentuannya dilakukan banyak pertimbangan dalam memilih restoran mana yang akan memberikan kesan terbaik kepada tamu penting negara. Hingga akhirnya, diumumkan restoran terpilih itu adalah Sukibayashi Jiro, salah satu restoran sushi ternama dan terkemuka di dunia. Menghabiskan waktu makan malam di restoran itu, Presiden Obama mengatakan bahwa itu adalah sushi terlezat yang pernah dia santap. Sebuah pujian besar diberikan langsung kepada Jiro Ono, seorang chef kelas atas sekaligus pemilik restoran. Baginya, pujian dari seorang presiden Amerika adalah sumber bagi Ikigai. Tentu, predikat chef papan atas yang diamini oleh seorang presiden adalah potongan Ikigai yang menyenangkan. Akan tetapi, Ikigai tidak terbatas hanya pada pengakuan dan pujian duniawi. Jiro Ono dapat menemukan Ikigai di setiap kegiatannya, seperti menyuguhkan tuna terlezat untuk pelanggan yang tersenyum, merasakan hawa segar di pagi hari, merasakan sinar matahari dalam perjalanannya ke restoran, atau saat menikmati secangkir kopi sebelum mengawali hari. Dia pernah mengatakan bahwa dia berharap untuk meninggal dunia saat membuat sushi. Hal ini menunjukkan Ikigai yang kuat dalam dirinya pada bidang yang dia tekuni selama bertahun-tahun. Meskipun faktanya, membuat sushi tidaklah mudah. Banyak langkah-langkah sepele dan monoton yang menghabiskan banyak waktu dan tenaga.
Contohnya, untuk membuat sajian gurita yang empuk dan lezat, Jiro Ono harus memijit daging gurita selama 1 jam. Atau menyiapkan kohada, sajian ikan kecil mengkilat yang dianggap sebagai raja sushi. Tentu, memerlukan banyak perhatian seperti membersihkan sisik dan usus dengan teliti, serta menyiapkan bumbu rendaman yang ditakar sempurna. Dari kisah ini kita dapat melihat bahwa Ikigai juga terletak dalam ranah hal-hal kecil dan sepele, seperti udara segar, sinar hangat matahari, memijat daging gurita, dan secangkir kopi. Sumo adalah gulat tradisional Jepang yang memiliki sejarah panjang. Pada awal era Edo, yaitu abad ke-17, dunia sumo profesional dimulai. Sejak saat itu juga, lahirlah para individu yang mendedikasikan diri dan hidupnya untuk menapaki karir di dunia sumo. Semakin populer di kancah internasional, keberadaan sumo menarik turis mancanegara untuk berkunjung melihat para pegulat beraksi. Turnamen-turnamen besar diselenggarakan 6 kali setiap tahun, 3 kali di Tokyo, 1 kali di Osaka, Nagoya, dan Fukuoka. Berlangsung selama 15 hari, turnamen dimulai dan berakhir pada hari Minggu. Dalam sumo terdapat sistem ketat yang mengandalkan hierarki atau peringkat, dengan yokozuna sebagai predikat puncak yang didambakan oleh setiap pegulat. Terdapat 6 divisi peringkat dalam hierarki pegulat sumo, dan pegulat sumo yang berada pada 2 divisi teratas dinamai sekitori. Untuk mendapatkan predikat tersebut adalah hal yang sangat sulit. Biasanya, dari 10 pegulat sumo, hanya ada 1 yang mampu mencapai sekitori. Itu berarti, dari 700 pegulat yang ada, hanya ada 70 pegulat sekitori. Terdapat perbedaan yang luar biasa antara sekitori dengan pegulat yang memiliki level di bawahnya, tidak hanya dalam segi finansial, tapi juga status sosial. Bagi pegulat yang berada pada divisi bawah, mereka diharuskan untuk melakukan tugas-tugas asisten seperti membawa pakaian dan barang-barang milik sekitori. Karena dirasa tidak pantas bagi seorang sekitori untuk menenteng bawaan berat sambil bersimbah keringat. Dari segi pakaian pun juga ada perbedaan. Seorang sekitori mengenakan kimono, sedangkan mereka yang bukan hanya diperbolehkan mengenakan yukata. Maka tidak heran, setiap pegulat sumo memiliki impian untuk menjadi sekitori. Seorang pegulat sumo senior yang bernama Hanakaze sudah menjadi pegulat lebih dari 31 tahun. Dengan rekor pertandingan, 605 kemenangan dan 670 kekalahan. Peringkat tertinggi yang pernah diraihnya adalah 2 divisi di bawah sekitori. Melihat rekam jejak dan usianya, kecil kemungkinan bagi Hanakaze untuk mencapai sekitori. Namun, apa yang menyebabkan dia tetap bertahan dalam dunia yang berpihak kepada yang muda dan kuat? Sumo adalah sebuah sistem ekologis yang memungkinkan seseorang untuk tetap bisa menjadi pegulat aktif selama dia menemukan beberapa posisi unik, meskipun dia tidak memiliki prestasi cemerlang dalam pertandingan. Ikigai dari menjadi seorang pegulat sumo tergantung pada banyak hal, seperti pilar pertama, memulai dengan hal yang kecil, tercermin dalam pelatihan sumo yang mengandalkan teknik-teknik pembentukan tubuh yang sangat detail. Pilar kedua, membebaskan diri, dibutuhkan saat menjadi asisten bagi pesumo yang lebih unggul dan memenuhi kebutuhan seseorang yang dihormati. Pilar ketiga, keselarasan dan kelestarian, adalah esensi sumo sebagai olahraga tradisional yang memiliki banyak ritual dan kebiasaan. Pilar keempat, kegembiraan dari hal-hal kecil, dapat dimiliki mulai dari menikmati hidangan cangko sampai sorak-sorai penggemar. Dan yang terakhir, pilar kelima, menghadirkan diri di tempat dan waktu sekarang, menjadi sangat penting dalam mempersiapkan diri dalam pertandingan, karena dengan begitu, seorang pegulat dapat menjaga kondisi pikiran untuk memberikan performa optimal. Dari kisah seorang pemilik restoran sushi terbaik sampai kisah seorang pegulat sumo mediocre, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bukan hanya pemenang yang memiliki ikigai. Ikigai dapat dimiliki oleh siapapun. Di sini Ikigai menekankan bahwa kebahagiaan chef papan atas saat dipuji seorang presiden memiliki level yang sama dengan kebahagiaan pegulat sumo yang menekuni karirnya. Dan semua itu juga memiliki tingkat yang sama dengan menikmati kopi di pagi hari, merasakan hangatnya sinar matahari, dan kebahagiaan menikmati udara pagi. Secara teori,
Kita dikatakan memiliki ikigai saat terdapat 4 hal yang terpenuhi, yaitu pertama, kita melakukan apa yang kita bisa. Kedua, kita melakukan apa yang kita suka. Ketiga, kita melakukan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain. Dan yang terakhir, keempat, kita mendapatkan imbalan atau uang dari apa yang kita lakukan. Dan ikigai adalah titik tengah dari irisan 4 hal tersebut. Tidak lupa saya sampaikan, satu rahasia terbesar untuk memiliki ikigai adalah menerima diri sendiri, apapun ciri-ciri unik yang kita bawa sejak lahir. Terima kasih teman-teman semua sudah menonton video ini sampai selesai. Perkenalkan, saya Nat, seorang pegawai kantoran yang suka membahas tentang uang dan pengembangan diri. Jika kalian suka konten yang saya buat, silahkan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan saat ada video baru yang ditayangkan. Untuk versi teks, kalian bisa baca di natgridia.com. Dan kita bisa ngobrol langsung di Instagram lewat akun @natgridia. Jangan lupa like dan share. Terima kasih.